Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Gimana nih? Liburannya gimana nih? Bukan libur kali ya? Belajarnya di rumah. Gimana nih? Menyenangkan atau jenuh? Gimana? Gabut. Siap. Walaupun dalam keadaan kita itu musibah, ya, tapi kita menutup kemungkinan kita untuk terus belajar untuk meningkatkan kemampuan kita, gitu kan, terutama di bidang fisika. Om pengen lihat semangatnya nih. Tolong acukan tangan nih, yang dari El Banjar, Cung, ada enggak? Acukan tangan di El Banjar, Cung. 1, 2, 3. Aku. 3 orang ya, 4 orang. Yang dari El Ciamis, Cung, acukan tangan dulu. 1, 2 orang. Yang dari Tasik ada, Cung, acukan tangan dari Tasik. El Tasik. 1, 2, 3, 4. 4 orang. Sip. Siap belajar, siap? Siap ya? Siap. Untuk pertemuan kali ini Om akan bahas tentang materi semester 2, materi terakhir yang biasanya ini walaupun dari Tasik, dari Ciamis, dari Banjar pun sama, kayaknya belum disampaikan, yaitu tentang alat optik. Belum belajar ya? Dari Ciamis belum belajar alat optik belum ya? Halo? Ciamis, ada Ciamis? Belum ya? Oke. Yang dari Banjar belum kan? Belum. Oke, sip. Bagus. Kita mulai ya. Supaya lebih bermanfaat, lebih barokah, kita mulai pembelajaran kali ini dengan bacaan Al-Basmalah sama-sama. Yuk, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya adalah alat-alat apa? Optik. Alat-alat optik. Rekan-rekan semua nih, ada yang tahu apa sih alat-alat optik? Di antaranya apa aja sih? Banyak kan? Tidak hanya satu. Apa coba? Mata, mikroskop. Oke, sip. Yang pertama, mikroskop, mata katanya. Ada ya? Terus? Ada ya? Kemudian, mikroskop. Dan apa lagi? Yang belum apa? Teropong. Ada lagi sih kamera gitu ya. Yang Om bahas di sini 4 aja. Mata, mikroskop, dan teropong. Kaca pem kecil. Kaca pengecil, ada gitu kaca pengecil? Nggak ada tuh. Ini kaca pembesar ada juga ya. Siap, kita bahas satu-satu ya. Untuk pertemuan kali ini Om akan bahas tentang mata dulu ya. Mata. Ada apa sih mata? Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari struktur anatomi mata, gitu kan? Struktur anatomi mata. Ini lihat nih. Ini yang pernah belajar biologi juga di kelas 8 ada deh ini tentang struktur mata nih. Ini bisa dilihat di sini ada bagian lensanya, ini lensanya ya. Kelihatan nggak yang lain? Kelihatan ya. Ini Om nanya nih, ini lensa apa? Ini lensa apa? Cembung atau cepung? Ayo. Cembung ya? Setuju cembung ya, cembung sih. Nah, ini irisnya, ini otot ciliar, ini korneanya. Kemudian ini retinanya. Ini saraf optik. Bisa dilihat aja ya. Rekan-rekan, syarat kita bisa melihat benda, ini bayangannya, ini perhatikan ya konsepnya nih. Syarat kita bisa melihat benda, bayangan itu harus jatuh tepat di retina. Jadi di sekitar ini nih, baru kita bisa melihat benda. Ya. Kalau dia bergeser sedikit ke depan atau ke belakang, maka nanti bendanya tidak terlihat dengan jelas. Bisa jadi buram, gitu kan? Jadi sekali lagi, syarat benda bisa dilihat, bayangan benda harus jatuh di mana?
Retina. Di retina. Sip, bagus ya. Retina. Di retina. Lanjut. Oke. Titik dekat dan titik jauh mata. Titik dekat di Dari sini jauh. apa namanya? Bentar ya. Simbolkan PP gini ya. Simbolnya PP. Titik dekat ini adalah PP. Singkatan dari, kalau dilihat di buku ya, punctum proximum. Artinya apa? Titik dekat. Punctum proximum. Siapkan catatannya kalau ada yang perlu dicatat ya. Siapkan catatan kalau ada yang perlu dicatat gitu ya. PP ini adalah singkatan dari punctum proximum. Titik dekat. Nah, untuk mata yang normal, titik dekatnya adalah senilai berapa senti bisa dibaca di sini berapa? 25 cm. 25 cm. Artinya, kalau titik dekatnya bergeser ke depan, jadi 15, jadi 10, nanti akan buram gitu kan, nggak jelas. Lanjut. Ada juga titik jauh nih. Singkatnya PR. Ini PR. PR ini adalah singkatan dari punctum remutum. Coba baca yang lain. Punctum remutum. Remutum. Gitu ya, punctum remutum. Ini adalah titik terjauh di mana titik yang terjauh yang bisa dilihat oleh mata. Nah, ini nilainya tak terhingga. Dibuktikan bahwa kita bisa melihat benda yang sangat jauh sekalipun gitu kan, termasuk contohnya bintang-bintang di angkasa, kita bisa melihat ke depannya, padahal kan jaraknya sangat jauh, beribu-ribu kilometer gitu kan. Nah, artinya kemampuan mata kita itu bisa melihat tak terhingga ya, sejauh tak terhingga. Nah, bisa dilihat ini Om gambarkan kayak gini gitu kan. Nah, ini mata, ini titik dekatnya berapa nih bisa dilihat? Berapa nih? 5 cm, gitu kan? Titik terjauhnya berapa? Tak terhingga. Gitu. Ini keterbatasan mata ini segini 25 cm paling dekat dan paling jauhnya adalah tak terhingga gitu. Lanjut. Paham ya? Sampai sini paham tidak? Paham. Oke, siap. Nah, ketika ini titik dekat bergeser ke depan, ini misalkan ke depan bergeser ya. Nah, ini maka nanti bayangannya terlihat akan kabur, nggak jelas. Contoh kayak gini, lihat nih. Nih, ini Om baca buku nih. Nah, kalau Om baca makin dekat, nah kira-kira kan tidak terbaca, betul tidak? Ya. Paham tidak? Paham ya? Kayak nah gitu ya. Jadi makin dekat itu malah kabur gitu kan. Nah, normalnya di sini 25 cm. Lanjut ya, lanjut. Lanjut. Oke, kemudian bagaimana Om kalau titik dekat dan titik jauhnya ini berubah gitu dan bergeser? Nah, ini maka akan menimbulkan penyakit yang disebut penyakit apa di sini? Miopi atau apa namanya? Rabun jauh kan? Rabun jauh. Kalau rabun jauh berarti artinya apa? Tidak bisa melihat benda yang dekat, tidak bisa melihat benda yang jauh. Yang jauh. Yang jauh jelas ya, berarti yang jauh tidak terlihat gitu ya. Yang jauh tidak terlihat gitu. Nah, di sini gambarkan kayak gini. PR-nya tak tertentu, artinya tidak terhingga gitu kan. Saya bisa melihat benda yang jauh. Paling jauh misalkan cuma 2 meter gitu. Atau 3 meter. Nah, berarti kalau melebihi 3 meter nanti tidak terlihat. Nah, itu rabun jauh. Nah, biasanya yang rabun jauh ini dialami oleh orang-orang yang masih muda, seumuran kalian lah ya. Biasanya yang kenanya adalah rabun jauh. Lanjut. Nah, jalannya sinar untuk rabun jauh kayak gini. Lihat yang ini yang kiri. Ada ya? Sinar sejajar dari benda jauh. Ini lihat, ini sinar datang, nanti dia berpotongan di sini. Kelihatan tidak yang lain? Ada ya? Nah, ini
berpotongan di sini. Nah, perpotongan ini adalah bayangannya, kan? Rekan-rekan, perpotongan jalannya sinar ini adalah bayangannya, gitu kan? Tadi kan di awal Om jelaskan bahwa syarat supaya bisa dilihat jelas, bayangannya harus gimana tadi coba? Retina. Ini mah enggak. Retina mana? Nah ini retina nih. Ini retina nih. Ini retina. Ini kan ke depan gitu kan, sehingga dia jelas terlihatnya gitu kan. Nah, supaya bisa jatuh di retina, maka dibantu. Dibantunya oleh apa, Om? Nah, ini. Lensa. Lensa apa nih coba? Ada yang tahu? Cekung. Mantap, pinter. Lensa cekung. Sehingga dapat terlihat ketika dibantu dengan lensa cekung, bayangannya atau perpotongannya jatuh di mana ini? Retina. Retina. Paham tidak? Paham ya? Paham? Ya, siap. Lanjut. Biar lebih jelas nih Om gambarkan bentuk animasinya nih. Kita lihat ini bentuk animasinya. Bentar ya. Nah, kita lihat. Tuh. Miopi. Nah, tuh. Tuh, lihat ya. Bisa dibaca ya, pada penderita miopi, objek yang dekat jaraknya terlihat jelas dan objek yang jauh terlihat apa? Kabur. Ini lihat nih itu. Ini kan mata. Nah, yang ini kan yang dekat, ini yang mana? Kabur. Yang jauh. Yang dekat mah jelas, yang jauh mah gimana? Ngeblur gitu kan. Kenapa Om? Ya iya, karena dia punya penyakit miopi, kita tidak bisa melihat benda ya jauh. Good. Ini dekat jauh jelas ya. Nah, ini jalannya sinar, lihat tuh. Ini yang miopi, ini yang normal. Bisa dilihat ya. Yang miopi dia jatuh di mana? Di sini ya. Di depan atau di belakang retina coba? Belakang. Depan belakang coba yang benar. Depan retina. Depan retina gitu kan. Nah, kalau yang normal ini lihat tuh tepat di mana? Retinanya. Nah, retinanya tepat kan, ini mah bergeser ke depan, ini mah tepat di retina. Lanjut. Nah, sekarang ketika dikasih lensa bisa kelihatan, coba lihat. Kita dikasih lensa cekung tuh. Ada lensanya tuh. Nah, maka ketika dikasih lensa cekung, ini bayangnya tepat di mana? Retina. Kalau sudah seperti ini, dia normal lagi matanya gitu kan, bisa melihat benda yang jauh sekalipun, bahkan tak terhingga gitu kan. Sehingga kesimpulannya untuk miopi dibantu dengan lensa apa? Cekung. Cekung. Boleh, sip, mantap. Lanjut. Nah, rumus umum lensa. Ini dipakai yang dipakai rumus adalah rumus kelas 8 kalau kalian masih ingat ya. Masih ingat kan? Ya. 1 per S tambah 1 per S aksen sama dengan 1 per M. Ada yang masih ingat nih? Ini Om tes nih. S ini apa? Ada yang tahu nggak S? Bayangan. Jarak benda, jarak bayangan coba. Jarak benda. Jarak apa? Terhadap mata. Jarak benda. Kalau S aksen berarti jarak Bayangan. Kalau F berarti apa F? Jangan. F? Fokus. Nah, titik Fokus lensa. Bisa lihat S. Nah, di sini adalah titik terjauh mata, normalnya nilainya tak terhingga, jarak benda. Artinya di sini titik terjauh mata yang bisa dilihat ini tak terhingga kan tadi yang normal. Nah, S aksen di sini adalah titik terjauh penderita miopi, gitu kan? Nah, titik terjauh penderita miopi. Misalkan maksudnya gini. Penderita miopi mampu hanya melihat maksimal 4 meter. Maka S aksennya berapa? 4 meter. Sip. Jarak fokus P kekuatan lensa. Lanjut.
Contoh soal. Siap? Contoh soal siap? Halo? Ya. Halo? Ayo semangat ya, semangat. Hai. Ayo. Semangat. Ayo. Nah, gitu dong, atuh. Semangat. Contoh soal. Lihat. Siap. Ya. Coba deh baca bareng-bareng soalnya. Seorang penderita miopi memiliki gangguan terus karena kacamata diperlukan agar orang-orang Seperti orang normal. seperti orang normal. Siap ya, kita bahas. Ini lihat. Seorang penderita miopi memiliki titik jauh 2 meter. Berarti ini apa? S atau S aksen coba? S aksen. S aksen. Pinter. Kalau S-nya berarti berapa TDS-nya? Pinter. Terhingga. Mantap. Sip. Tentukan kekuatan lensa. Tadi kekuatan lensa T apa simbolnya? P ya. Sip. Yuk kita lihat. S berarti tak terhingga gitu kan. S aksen sama dengan berapa? Min 2 meter. Kita jawab. Kenapa Min, Bang? Oke, bagus. Ini pertanyaan bagus. Untuk S aksen di alat optik itu kan bayangan. Bayangannya itu bersifat maya. Nah, yang namanya maya pasti negatif. Lagi, baik untuk lut, baik untuk mikroskop, baik untuk teropong, itu pasti S aksennya negatif. Paham ya? Catat ya. S aksen itu pasti negatif. Bayangan pasti negatif. Karena maya. Oke, lihat rumusnya 1/F sama dengan 1/S sama 1/S. Lanjut. Karena tadi kan P ini 1/F ya. Bentar. Nah, ini 1/F, nilainya apa 1/F teh? P-nya kan, setuju? Ya, jadi P ini adalah 1/F gitu kan, 1/F. Maka sama dengan 1/S, S-nya berapa di sini? Terhingga. Tambah 1/X, aksennya negatif berapa? 2, maksudnya negatif. Paham ya? Sama-sama paham? Yang lain? Paham. Siap. Nah, kemudian kalau 1 dibagi tak terhingga berapa coba kira-kira? 0. Pinter, mantap Pak Mas. 0. Tuh. Ya. Tuh. Berarti tinggal 1/0 kan? 1/0 berapa? Habis ya? Tinggal berarti tambah 1/-2 ya. 1/-2. Negatif 1/2 dioptri. Jadi hasilnya P-nya atau kekuatan lensanya adalah negatif 1/2 dioptri. Dioptri itu ini adalah satuan dari P ya, satuan dari kekuatan lensa. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Diulang atau lanjut? Lanjut aja, lanjut. Oke, lanjut. Lanjutkan. Siap. Sahabat cek. Oke, nomor 2. Baca bareng-bareng yang dengan penuh semangat. Seorang menggunakan lensa kacamata negatif dengan kekuatan yang tersebut adalah Titik jauh orang semua adalah. Berarti di sini lihat diketahuinya apa? Ini apa coba? Aksen. Dioptri ini, dioptri apa? P-nya. P-nya. Titik jauh orang tersebut adalah titik jauh teh apa tadi teh simbolnya? S aksen. Pinter, S aksen. Titik jauh. S aksen. Kalau S-nya berapa kan pasti tetap titik S-nya berapa S-nya? Hingga. Siap. Lanjut kita bahas. Oke, S-nya terhingga tetap ya. Oke, P-nya -2 dioptri, ditanyakan S aksen. Oke, coba 1/F, 1/S tambah 1/S aksen. Ini kan 1/F kan tadi apa kata Om? 1/F apa? P-nya udah ada berapa di sini?
negatif 2 dioptri. Dimasukkan ke sini ya? Paham tidak sampai sini? Paham? Paham. Sama dengan 1 per S. S-nya kan apa di sini? Sehingga gitu ya. Tambah 1 per S aksen. Ya. Apa? Ini hasilnya S aksen sama dengan negatif 1 per 2. Paham ya? Dibalikin. Ini hasilnya habis kan? No ya? Tuh tidak? Ya. Sehingga S aksen sama dengan min 2 pindah ke sini, gitu kan. Nah, yang ini Ya. pindah ke sini. Paham tidak? Sampai sini. Ya. Ya? Sehingga S aksen sama dengan negatif 1 per 2 meter. Kalau sentiin kan dikali berapa coba? Meter ke senti dikali berapa? 100. Berarti 100 bagi 2 berapa? 50 ya? Sehingga S aksennya titik terjauhnya adalah negatif 50 cm. 50. Paham tidak? Sampai sini paham? Insyaallah. Sip, mantap. Lanjut. Lanjut ya. Oke, siap. Ngeng, gubrak. Yang kedua, tadi kan rabun jauh. Sekarang rabun apa? Rabun dekat atau hipermetropi ya. Hipermetropi. Nih, kalau rabun jauh mah tidak bisa melihat benda yang jauh. Kalau rabun dekat berarti tidak bisa melihat benda yang dekat ya. Tidak bisa melihat benda yang dekat. Tuh. Nah, ini bisa dilihat PR-nya tetap seperti yang normal, tak terhingga, tapi PP-nya titik dekatnya berubah. Jadi lebih besar dari 25 cm. Nah, biasanya gitu kan, rekan-rekan, biasanya yang terkena rabun dekat itu orang yang sudah tua. Kayak di atas 50-an lah atau 40-an. Biasanya kan kalau baca itu kalau orang tua gimana? Dijauhin ya? Nah, diginiin ya? Tidak? Jauhin ya? Gitu kan? Karena dia rabun dekat. Kita lihat jalannya sinar. Untuk rabun dekat, lihat nih jalannya sinar. Perpotongan di sini bayangannya di depan atau di belakang retina? Di belakang retina, gitu kan? Kan harusnya di mana tadi tepatnya mah? Tepat pada retina. Di retina. Ini di belakang bergeser berarti kan? Nah, maka dibantu dengan lensa apa di sini? Cembung. Sehingga tepat bayangannya di mana di sini? Retina. Ya, ini jalan sinar. Buka dokumen itu gak ada ayah. Oke, lanjut ya. Lihat animasinya nih. Nah, ini hipermetrop. Ambil ayah. Tapi tadi diklik dari biji lah eta nu tadi, gambar nu tadi. Nah, biji. Nah, kita lihat. Tuh. Bisa dilihat ya. Untuk hipermetropi, tidak bisa melihat benda yang dekat dengan jelas. Tuh, nampak ya. Ini yang dekat tanpa buram, betul tidak? Yang jauh lebih apa? Lebih jelas, gitu kan? Yang dekat buram, yang jauh lebih jelas. Yuk, lanjut. Rumusnya sama kayak tadi, ya, gitu kan? Cuman tadi kalau di miopi ya, di miopi S itu kan titik apa? Titik dekat, titik jauh tadi di miopi. Jauh. Titik di miopi, titik jauh ya, titik jauh. Nah, sekarang kalau di hipermetropi S-nya jadi apa S-nya? Titik dekat. Ini udah ditentukan titik dekat ini nilainya berapa di sini? 25 cm. Tadi kan di awal jelaskan ya, kalau jangkauan mata itu maksimal bisa melihat benda yang dekat 25 cm. Sip, lanjut. S aksen titik terdekat penderita hipermetropi. Ya. Tetap ini ya. Lanjut, contoh soal biar jelas. Ya. Siap, contoh soal yang lain siap? Siap ya? Ayo. Siap. Masih semangat? Halo, semangat? Halo? Siap. Semangat. Halo. Waalaikumsalam. Tes fokus tidak kalian ya?
Ini berapa nih? Ini berapa? 1. Salah, 2 ini mah. 2 nih, ini 2. Ini berapa? 1. Wah. 7. Fokus. 7. Lanjutlah ya, lanjut. Contoh soal. Oke, tolong dibaca bareng-bareng soalnya. Mangga. Seorang penderita tropik memiliki titik 1 meter dengan kekuatan lensa kacamata yang diperlukan agar Orang normal. Seorang penderita hipermetropi, titik dekatnya 1 meter. Kan? Artinya dia bisa melihat benda yang paling dekat itu 1 meter. Kan? Berarti kalau kurang dari 1 meter tidak bisa dilihat dengan jelas gitu kan? Betul sekali. Ya, lanjut. Berarti di sana jelas ya. S nama tetap ya kayak tadi ya. 25 cm S-nya. Dikometerin jadi 0,25. Paham tidak sampai sini? Dibagi berapa? Ini dibagi berapa coba? 1000. Oke. Dibagi 100 ya, sentimeter dibagi 100. Lanjut. S aksennya. Ini kan jelas titik dekat S aksennya 1 meter. Lanjut. Jawab. Kan P ya. Lembar anu tadi kahijikeun tina Google, kana Google-keun. 1/F, 1/S, 1/S aksen. Lanjut tuh lihat ya. P sama dengan 1/S. S-nya di sini ada berapa di sini? 0,25 cm. S aksennya dimasukin negatif 1. Negatif 1. Jadi hasilnya bisa dilihat. Mana jamaan mikro make kerodong. Kita lihat 1/0,25. Ini berapa nih? 4 ya, setuju? Ini kan samanya dengan 100 bagian 25 gitu ya. Nah, jadi ini 4. 1/-1 min 1. Jadi 4 kurangi 1 berapa hasilnya? 3. Jadi kekuatan lensanya P-nya adalah 3 dioptri. 3 dioptri. Paham tidak sampai sini? Ya, lanjut. Nomor 2. Yuk, ayo. Baca barang-barang dengan penuh semangat. Yuk, Barang-barang menggunakan lensa. kekuatan dioptri. Titik orang tersebut adalah titik dekat orang tersebut. Berarti ini apa nih coba nih? Jawab. Ini apa nih coba? Apanya nih? S-nya atau apanya? P-nya, bagus. Nah, titik dekat orang tersebut. Berarti pertanyaannya apa nih? Titik dekat pertanyaannya apa nih? S aksen. Kita jawab ya. Yuk. Berarti S-nya 0,25 sama ya. P-nya positif 2 dioptri. Ditanyakan adalah S aksen. Jawab. Sama ya rumusnya ya ini ya. Oke, berarti 1/F tadi itu apa kata Om? Sama dengan apa 1/F teh? P-nya ya. Nah, P-nya ada berapa di sini? Positif 2 gitu kan, plus 2. Dimasukin plus 2 sama dengan 1/S. S-nya ada berapa di sini? 0,25. 1/S aksen. Yang ditanyakan adalah ini ya, S aksen. Lanjut. Nah, lihat. Ini Om pindahkan. Jadi di sini ini pindah keluas ke kiri, lihat. Yang ini pindahkan ke kiri. Paham tidak ini? Halo? Paham tidak? Ya, bisa ya? Ini pindah ke kiri, jadi 2. Ini pindah ke kiri, jadi negatif kan? Berubah tandanya ya? 2 dikurangi 1,25. Ya. Paham tidak pindah ruas kayak gitu? Paham. Paham ya? Oke, sip. Tadi teh kan 1/0,25 berapa? Kayak ini nih, berapa tadi teh? 4. Oke, berarti nanti 2 dikurangi 4 berarti ya? Nah, 2 kurangi 4 berapa hasilnya? 2. Ini kan 1/S aksen sama dengan negatif 2. Berarti S aksen dibalik jadi min 1/2. Setengah meter. Kemudian dari meter ke senti dikali berapa?
100. Sehingga 100 bagi 2 adalah 50 cm. Sehingga X AC-nya adalah negatif 50 cm. Paham tidak lo? Paham? Bener, paham, bener? Gak ada yang tanyakan? Siap? Siap latihan ya? Siap. Yang lain siap? Oke. Coba nih nomor 1. Bisa nggak? Megit. Orang di depan Lendra masa ini hendak membaca buku. Dioptri. Aku baca buku. Diletakkan pada jarak 60 cm. Om, dua dioptri om. Oke, mantap, luar biasa. Hasilnya 2 dioptri. Bisa ya? Yang lain bisa? Oke. 2 dioptri, setuju om. Sip, mantap. Soalnya coba kalian tulis atau dipoto juga boleh. Kalau yang pakai HP lagi di foto ya. Kalau ditulis juga boleh buat latihan buat kalian. Sok ditulis dulu aja. Atau dipoto juga boleh. Kalau sudah nanti om next soalnya. Silakan. Ya sudah. Silakan. Halo. Silakan sambil nulis ya. Oke. Siap. Yang membuat sehat, olahraga aktif, dia atau berbagai. Udah belum? Udah. Udah, next ya soalnya ya, next ya. Siap. Nah, Udah. udah ya. Next, lanjut. Next. Udah. Oke, cuman 5 soal ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan sebelum Om tutup. Belum. Bisa ya? Paham ya? Paham? Alhamdulillah. Insyaallah. Oke, siap. Alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang Om sampaikan bisa kalian pahami, utamanya membawa barokah di tengah pandemi. Om tutup dengan bacaan alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Miss Pina di Semuanya gimana barusan? Udah belajar fisika sama Bang Hendra? Asik nggak? Asik. Tetap semangat ya, nanti bakal ada pertemuan selanjutnya sama Bang Hendra ya. Nah, jangan lupa juga nanti 10 menit setelah ini dibubarkan akan ada soal yang di-share. Jadi ada soal mandiri nanti di grup. Nah, kalian harus aktif di sana ya. Nanti kerjakan soal-soalnya. Nanti akan ada soal-soal. Oke, mungkin untuk pertemuan sekarang cukup sekian. Terima kasih buat semuanya yang udah hadir di kelas online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.